Reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upayanya membangun Indonesia dengan tujuan agar kualitas hidup seluruh masyarakat dapat meningkat. Sebagaimana terkandung dalam nawacitanya dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, terdapat 3 tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu dapat menata ulang struktur agraria yang timbang jadi berkeadilan, dapat mengatasi dan menyelesaikan konflik agraria secara efektif dan efisien, dan tercapainya kesejahteraan rakyat setelah program reforma agraria tersebut dilaksanakan. Untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik agraria secara efektif dan efisien, Presiden Joko Widodo telah menemukan konsepnya. Setelah memahami dan menemukan akar permasalahannya, yaitu tentang pokok penyebab sering timbulnya konflik pertanahan adalah akibat adanya keterlibatan mafia tanah, maka Presiden Joko Widodo langsung mencetuskan sebuah program tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Terhadap program pencegahan dan pemberantasan mafia tanah ini, Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk melaksanakannya seoptimal mungkin. Sehingga oleh karenanya, kepada jajaran penegak hukum, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar bertindak tegas terhadap mafia tanah dan meminta seluruh jajaran kepolisian untuk tidak coba-coba menjadi backing mafia tanah sebagaimana pernyataan beliau berikut ini. Kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Pada masa pemerintahan Orde Baru, praktik-praktik mafia tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum broker tanah yang dibackingi oknum aparat merupakan fenomena biasa yang amat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada masa itu, kesewenang-wenangan oknum pejabat dan aparat pemerintah memang sangat merajalela hampir di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tidak aneh jika kemudian hampir di setiap daerah ditemukan peristiwa-peristiwa memilukan yang dialami masyarakat terkait pertanahan, terutama para petani yang tanahnya dirampas dan dikuasai oleh oknum-oknum pejabat pemerintah yang mengatasnamakan negara dan pemerintah demi memuluskan ambisi pribadinya untuk menguasai dan memiliki tanah orang lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan. Demikian pula apa yang dialami oleh masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tidak berdaya menghadapi kelicikan dan kebengisan oknum-oknum pejabat Departemen Penerangan atau RRI kala itu dalam mewujudkan ambisinya untuk menguasai tanah masyarakat tersebut. Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tak mampu menahan gempuran oknum-oknum pejabat RRI yang dengan segala cara dilakukan untuk menyingkirkan Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan dari lokasi tanah adat milik mereka, warisan dari nenek moyang mereka. Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan demi menyelamatkan jiwa mereka dari ancaman tindakan kekerasan yang dilakukan oknum-oknum pejabat RRI dengan terpaksa
harus keluar dari lokasi tanah kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut yang telah dimilikinya sejak ratusan tahun lamanya secara turun-temurun itu. Peristiwa-peristiwa memilukan yang dialami rakyat kecil seperti itu tak ingin didengar lagi pada masa pemerintahannya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengibarkan bendera perang terhadap siapapun yang coba-coba melakukan praktik-praktik mafia tanah, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, baik instansi swasta maupun instansi pemerintah. Presiden Joko Widodo sangat menyadari bahwa persoalan yang menyangkut hak atas tanah adalah persoalan yang menyangkut hak dasar setiap warga negara untuk hidup sejahtera yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dijaga oleh negara dan pemerintah dari segala tindakan para mafia tanah yang berlindung atas nama negara dan pemerintah. Merespon sikap dan kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut dalam memerangi mafia tanah tersebut, maka kemudian Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia membentuk tim pemberantasan mafia tanah dalam bentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Mafia Tanah mulai tingkat nasional hingga tingkat kabupaten kota. Sebagai payung hukumnya dibuat dan diberlakukanlah petunjuk teknis Kementerian ATR BPN nomor 01/Juknis/D.7 Romawi /2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Namun lagi-lagi Presiden Joko Widodo harus banyak bersabar dalam memimpin bawahannya, karena niat mulianya untuk melindungi rakyat dari kejahatan oknum mafia tanah melalui program pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yang dicanangkan pemerintahannya masih kerap dikotori oleh oknum-oknum pejabat pemerintah itu sendiri yang bukannya mendukung kelancaran pelaksanaan program pemberantasan mafia tanah tersebut, akan tetapi justru menjadi bagian dari pelaku tindak kejahatan mafia tanah itu sendiri, seperti apa yang terjadi dalam kasus penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada saat ini dijadikan sebagai dasar dan alasan hukum untuk menguasai, menduduki, dan menggunakan tanah hak milik adat warga kampung Bojong-Bojong Malaka Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan untuk membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Oknum pejabat dimaksud adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok periode jabatan tahun 2018 dibantu anak buahnya di bidang pemetaan dan pengukuran tanah melakukan pengukuran atas objek tanah hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Kemudian hasil pengukuran dan pemetaannya dinyatakan sebagai bidang tanah hak pakai untuk sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia. Padahal nyata-nyata lahan tanah yang diberikan hak pakainya oleh Kantor Pertanahan Kota Depok kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang seharusnya diukur dan dipetakan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok adalah objek tanah bekas sertifikat hak pakai atas nama Departemen Penerangan atau RRI, yaitu tanah negara bekas Eigendom Perpoding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hutland yang lokasi dan bidang tanahnya memang tidak jelas di mana. Ini adalah salah satu bukti aktual bahwa anak buah Presiden Joko Widodo memang masih banyak yang nakal, yang tindakan dan kebijakannya sering kontraproduktif dengan sikap dan kebijakan atasannya sendiri.
Video ini dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah atau Keramat berdasarkan data dan fakta hukum yang sah dan valid. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!